Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat calon cendekia, praktisi, pengusaha, dan konsultan bidang pertanian dimanapun kalian berada. Hari ini saya sangat bahagia karena bisa hadir menyapa sahabat semua dalam rangka mengetahui seluk-beluk Fakultas Pertanian Universitas Widarta Pasuruan. Telah hadir di tengah-tengah kita para pimpinan di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Widarta Pasuruan. Akan saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama, Ibu Ida Luhatul Fuad, ST MAGR, selaku Dekan Fakultas Pertanian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kedua, Ibu Dr. Insinyur Ernawati MP, selaku Ketua Program Studi Teknologi Hasil Perikanan. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Lalu untuk yang ketiga, Ibu Desi Cahyani Utami ST MP, selaku Ketua Program Studi Agribisnis. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Waalaikumsalam. Dan yang terakhir, dan ini yang paling tampan sendiri di antara yang lainnya, yaitu Bapak Muhammad Anyar Hadiswasono MP, selaku Kaprodi Ilmu dan Teknologi Pangan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Baiklah, untuk mengetahui Fakultas Pertanian secara global, langsung saja saya akan bertanya kepada Ibu Dekan. Ibu Ida, bagaimana sih Fakultas Pertanian itu? Apakah bisa dijelaskan tentang Fakultas Pertanian itu? Baik, terima kasih. Fakultas Pertanian adalah lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Universitas Widarta Pasuruan yang memiliki 3 program studi, yakni Ilmu dan Teknologi Pangan, Agribisnis, dan Teknologi Hasil Perikanan. Fakultas Pertanian sebagai lembaga pendidikan memiliki tridharma perguruan tinggi, yaitu menjalankan 3 kegiatan: pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis religius pluralistik. Ini yang merupakan jargon kita atau keunggulan kita. Jadi religius pluralistik yang tidak hanya dimiliki oleh Fakultas Pertanian tetapi seluruh Universitas Widarta Pasuruan. Saya kira seperti itu. Wah, sepertinya luar biasa sekali ini karena visi misi selain menyangkut keilmuan juga memperhatikan aspek religiusnya. Baiklah, setelah mengetahui tentang Fakultas Pertanian, maka selanjutnya kita juga ingin tahu dong ya, seperti apa sih tentang prodi-prodi yang ada di Fakultas Pertanian. Monggo, siapa dulu Bu? Pak Angkat-angkat. Paling gandeng sendiri. Monggo Pak. Jadi untuk visi program studi ilmu dan teknologi pangan adalah menjadi program studi yang menghasilkan sarjana unggul di bidang rekayasa pengolahan pangan berbasis komoditi lokal, berlandaskan tata nilai religius pluralistik. Untuk misinya yaitu yang pertama menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, baik teori maupun praktek di bidang rekayasa pengolahan pangan berbasis komoditas lokal yang religius pluralistik. Kemudian menjalin kerjasama dengan industri pangan dan lembaga pemerintah untuk mewujudkan program studi yang religius pluralistik. Kemudian bidang kekhususannya yaitu yang pertama analisis mutu pangan, kemudian yang kedua teknologi pengolahan pangan, kemudian yang ketiga ahli gizi dan nutrisi. Sebenarnya masih banyak, tapi fokus kita itu 3 poin. Demikian Mbak Rizka. Lalu untuk di ilmu teknologi pangan sendiri, kira-kira penelitian apa saja Pak yang sudah dilakukan serta prestasi-prestasi yang sudah dihasilkan oleh mahasiswa itu? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi program studi ilmu dan teknologi pangan kebetulan ada beberapa capaian prestasi yang sudah ditorehkan oleh mahasiswa maupun dosen. Kalau untuk mahasiswa pernah menjuarai juara 3 lomba LKTI nasional di Undip pada tahun 2019. Kemudian juga pernah ikut sampai timnas PKM. Kemudian untuk di tingkat universitas barusan mahasiswa kita juga menjuarai lomba KNMIPA bidang biologi. Sebenarnya masih banyak lagi. Kalau perlu nanti bisa disampaikan di sini. Ya. Wah, sangat menarik sekali untuk prodi ilmu dan teknologi pangan. Untuk selanjutnya prodi teknologi hasil perikanan. Monggo Bu Erna. Ya, terima kasih moderator kami dari teknologi hasil perikanan.
Adapun visi kami adalah menjadi program studi yang menghasilkan sarjana yang unggul di bidang teknologi hasil perikanan berbasis kearifan lokal, berlandaskan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius pluralistik. Sedangkan misinya ada beberapa misi dari program studi kami, yaitu antara lain menyelenggarakan pendidikan tinggi baik teori maupun praktek, kemudian yang kedua melakukan penelitian, ketiga adalah pengabdian, yang keempat adalah kerjasama. Bidang kekhususannya adalah teknologi hasil perikanan dan mengenai keamanan hasil perikanan. Seperti itu, Mbak Rizky. Tadi kan disebutkan ya Bu, dalam perikanan itu ada kerjasama dengan pihak luar serta pengabdian kepada masyarakat. Boleh disebutkan itu apa saja? Ya. Jadi tadi itu misinya kan selain pengabdian, kerjasama, pendidikan, dan penelitian. Kalau di dalam penelitian itu ada beberapa atau banyak sekali ya, tapi kita tidak bisa sebutkan satu persatu, baik itu penelitian dosen maupun penelitian dari mahasiswa. Kemudian untuk pengabdiannya itu kami sering melakukan pengabdian masyarakat terutama di lingkungan sekitar Pasuruan, dan dosen-dosen biasanya mengajak mahasiswa untuk terlibat di dalam pengabdian tersebut. Antara lain kemarin kita melakukan pelatihan mengenai olahan rumput laut di Desa Semari. Kemudian Desa Semari itu di mana ya? Di daerah Pasuruan ya, Pak ya. Kemudian daerah Kraton. Kemudian juga di daerah Pandaan itu melakukan pelatihan mengenai es krim dari mangrove. Seperti itu antara lain, Mbak. Lalu untuk kerjasamanya kita berusaha untuk menjalin kerjasama ke semua bidang, baik itu bidang dari pemerintahan maupun non pemerintahan. Lalu untuk peluang kerja lulusan teknologi hasil perikanan sendiri itu apa saja? Ya, banyak ya Mbak ya. Jadi semua bidang dari perikanan atau teknologi hasil perikanan bisa dimasuki oleh lulusan dari program studi kami. Antara lain mungkin dia bisa bekerja di perusahaan atau di swasta atau di pemerintahan di bidang perikanan dan teknologi hasil perikanan. Atau dia juga bisa menjadi quality control atau tenaga analis di perusahaan. Bisa juga menjadi seorang akademisi atau tenaga pendidik dan juga lain-lainnya. Banyak. Sangat menarik sekali untuk program studi teknologi hasil perikanan. Untuk selanjutnya program studi agribisnis, monggo Bu Desi. Oh iya, terima kasih Mbak ya sebelumnya. Oh iya, untuk yang pertama, untuk visi dari program studi agribisnis sendiri itu adalah menjadi program studi yang menghasilkan sarjana yang unggul di bidang agripreneurship berlandaskan tata nilai religius pluralistik. Kemudian yang kedua, untuk misinya sendiri itu ada 2 poin. Yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat baik secara teori maupun praktek yang berlandaskan tata nilai religius pluralistik. Kemudian yang kedua itu adalah menjalin kerjasama dengan lembaga baik itu dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk selanjutnya itu ada bidang kekhususan. Untuk agribisnis sendiri itu sebenarnya dikhususkan ke pengusaha muda atau istilahnya wirausahawan muda di bidang agribisnis sendiri ya. Jadi di sini banyak sekali ya. Mungkin baik itu di bidang hortikultura maupun di bidang yang lainnya yang basicnya adalah di bidang pertanian sendiri. Ya, seperti itulah prodi dari agribisnis sendiri, Mbak. Lalu untuk penelitian Bu, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan baik itu penelitian mahasiswa maupun penelitian dosen? Terima kasih sebelumnya. Untuk penelitian sendiri banyak sekali ya. Untuk dilihat dari penelitian dosen itu banyak yang didanai atau istilahnya mendapat hibah dari Ristek Dikti ya. Mulai dari tahun 2006 itu sudah mulai untuk dosen agribisnis sendiri. Tiap tahunnya selalu ada, walaupun itu cukup 1 atau ya cuma 2 seperti itu, tapi tiap tahunnya selalu ada. Di bidang pengabdian juga sendiri juga ada. Untuk penelitian mahasiswa sendiri
Itu juga ada yang kita kerjasama dengan penelitian dosen atau dia penelitian mandiri. Jadi penelitiannya sendiri itu mengacu kepada kearifan lokal sendiri. Kemudian untuk prestasi mahasiswa agribisnis sendiri, untuk yang tahun-tahun ini itu yang pertama menjadi juara 3 LKTI di tingkat nasional di Univ Semarang. Itu untuk yang tingkat nasional. Kemudian yang baru saja bulan kemarin itu adalah ada yang menjadi juara ONMIPA, juara 1 bidang kimia tingkat universitas. Sangat menarik sekali dan sangat luar biasa sekali prodi-prodi yang ada di Fakultas Pertanian Universitas Yudharta Pasuruan ini. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, mari kita simak dulu kreativitas dari teman-teman mahasiswa pertanian berikut ini. Baiklah, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya, kira-kira apa yang menjadi keunggulan dari Fakultas Pertanian ini, Bu Ida? Wah, ini saya diberi waktu berapa menit ya? Karena banyak sekali yang harus saya sampaikan. Oke, saya kira saya bisa mempersingkatnya. Jadi Fakultas Pertanian di Universitas Yudharta Pasuruan ini keunggulan yang pertama adalah jargon religius pluralistik yang didukung oleh lingkungan pesantren. Jadi saya kira jargon religius pluralistik ini hanya dimiliki oleh Universitas Yudharta Pasuruan, dan ini juga didukung lingkungan pesantren, bahwa Universitas Yudharta Pasuruan ini berada di lingkungan pesantren. Yang kemudian adalah keunggulan yang kedua adalah bidang pertanian. Di sini posisi strategis Pasuruan, Kabupaten Pasuruan yang merupakan salah satu sentra produksi beberapa produk pertanian. Di antara Pasuruan juga merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Timur. Pasuruan juga sentra kentang dan produk-produk hortikultura yang lain. Itu juga sangat mendukung keberadaan Fakultas Pertanian. Dari segi sumber daya manusia, fakultas dosen-dosen pengajar di Fakultas Pertanian itu terdiri dari akademisi-akademisi yang kompeten di bidangnya. Beliau semuanya merupakan dosen dengan gelar akademik yang sesuai dengan mata kuliah yang diajar. Perlu diketahui juga bahwa Fakultas Pertanian sudah memiliki 4 dosen yang bergelar doktor. Beliau setelah menyelesaikan program doktoral, jadi kita punya 4 doktor di Fakultas Pertanian. Kemudian dari sumber aktivitas dosen yang lain, jadi aktivitas dosen yang lain di bidang penelitian dan pengabdian, seperti yang telah disampaikan Bu Desi tadi, bahwa Fakultas Pertanian itu bukan untuk menjadi menara gading yang tinggi, menjulang dan dikagumi banyak orang, tetapi tidak bisa bermanfaat. Tetapi kita jalannya dari bawah. Wah, sangat luar biasa sekali tentang keunggulan Fakultas Pertanian ini ya, Bu. Lalu kemudian untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, bagaimana sih proses perkuliahan bagi sivitas akademika di Fakultas Pertanian? Monggo Bida. Saya? Ya. Proses perkuliahan di Fakultas Pertanian disesuaikan dengan mata kuliah. Jadi dosen sebelum melakukan kegiatan pengajaran, beliau menyusun yang namanya RTS, rencana pembelajaran semester. Itu merupakan desain perkuliahan. Jadi nanti selama 1 semester ke depan itu kuliahnya terdiri dari materi apa dan bagaimana metode pembelajarannya. Metode pembelajarannya bisa ceramah di kelas, bisa outdoor, terus bisa juga dalam bentuk praktikum. Praktikum dalam hal ini bisa menggunakan lab. Di Fakultas Pertanian kita punya lab pangan, lab kewirausahaan, lab biokimia, dan lahan percobaan. Itu yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran, sehingga tidak boring kalau belajar hanya di kelas, hanya mendengarkan dosen bercerita. Itu pun juga di kelas itu metodenya bermacam-macam, bisa dengan diskusi ataupun dengan memberikan kuis, sehingga materi yang disampaikan itu dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Seperti itu Mbak Moderator. Wah, banyak sekali informasi yang sudah kita dapat dari hasil perbincangan kita kali ini. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan kepada calon mahasiswa yang ingin mungkin masuk Fakultas Pertanian. Bu Ija, silakan. Terima kasih. Untuk adik-adik lulusan SLTA, saya himbau untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, yakni di universitas, karena pendidikan memang merupakan kunci masa depan.
teknologi dan seterusnya harus diikuti juga dengan peningkatan keilmuan. Lebih jauh lagi bahwa Fakultas Pertanian merupakan salah satu pilihan yang tepat untuk adik-adik ambil dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, di mana Fakultas Pertanian akan menghasilkan agripreneurship, akan menghasilkan analis pangan, akan menghasilkan teknisi atau quality control di bidang teknologi hasil perikanan. Jadi selama kita tidak bisa makan uang, selama kita masih menggunakan kayu, selama samudra masih belum kering, maka pertanian masih tetap dipertimbangkan. Oleh karena itu, siswa SLTA silahkan melanjutkan pendidikan tinggi ke Fakultas Pertanian Universitas Yudharta Pasuruan. Sangat luar biasa sekali. Sahabat cendekia, sepertinya cukup sampai di sini perbincangan kita. Terima kasih kepada Ibu Dekan serta Bapak dan Ibu Kaprodi untuk informasi yang telah disampaikan. Mari kita bergabung di Fakultas Pertanian Universitas Yudharta Pasuruan. Salam sukses selalu. Mari bergabung bersama kami di Fakultas